catatan-catatan terakhir ya. Kita sudah di 2 slide terakhir. Boundary condition untuk sistem multifasa. Oke. Boundary condition tekanan dan laju alir itu bisa kita apply untuk fase multiphase, untuk sistem yang multifasa. Oke ya. However, namun for a production well in reservoir, bagi sumur produksi di reservoir, biasanya kita itu ngesetnya, kita spesifikkan oil production rate at the surface or total liquid rate at the surface. Oke, jadi seringkali yang kita pakai datanya itu adalah laju alir, baik laju alir minyak atau laju alir liquid, data di permukaan. Oke, jadi misalnya 1000 barel per day, itu sebenarnya bukan 1000 barel di reservoir, tapi 1000 barel di surface, di permukaan, yang kita ukur dengan meter. Itu data kita yang sering kita punya gitu ya, 1000 barel per day, 2000 atau 100 barel per day gitu ya. Nah, oke, jadi kita punya thus the rates not specified must be computed from Darcy equation. Artinya kalau kita nggak punya data laju alir yang spesifik gitu ya, kita harus hitung dengan Darcy equation. Ya, sudah teman-teman sudah tahu bahwa di dalam Darcy equation itu kita menghitung laju alir gitu ya. Dan juga dalam produksi itu harus kita consider juga gas oil ratio dan water cut. The production is subjected to maximum allowed GOR or water cut gitu ya. Intinya di dalam reservoir simulator kita harus masukkan maksimum GOR dan maksimum water cut di sumur tersebut gitu ya. Kalau water cut-nya sudah maksimum gitu ya, maka sumur itu bisa dinyatakan ya udah sebaiknya dimatikan aja sumur ini gitu ya. Misalnya sumur minyak tapi water cut-nya sudah terlalu tinggi, misalnya water cut-nya sudah 99%, ya itu bisa kita matikan sumur tersebut. Oke. Boundary condition, sekarang initial condition. In addition to specification of initial pressure, we also need to specify initial saturation in multi-phase system. Oke, jadi kalau kita punya aliran multifase, gitu ya, punya sistem multifase, untuk initial condition, kita nggak cukup cuman bilang initial pressure dari reservoir saya itu 2000 psi. Nggak bisa, belum cukup gitu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya multi-phase system. Maka saya juga harus punya data saturasi inisial oil, minyak, gas, water dalam reservoir saya ketika belum ada aliran. Jadi betul-betul kondisi original, kondisi initial. Oke, jadi kita harus tahu saturasi di segala titik itu seperti apa. Nah, untuk bisa kita mengetahui aliran multifase tersebut, kita pastinya harus tahu water oil contact, kita harus tahu water oil contact-nya di mana, dan gas oil contact dari mana. Gitu ya. Ada yang tahu nggak kita cara menentukan gas oil contact dan water oil contact ini seperti apa? Kalau kita mau bikin model reservoir, kira-kira menentukan water oil contact dan gas oil contact itu seperti apa? Kalau kita pinjam gambar dari sini ya. Nah, kita ke sini dulu. Oke, ada yang tahu gimana kita menentukan gas oil contact dan water oil contact? Silakan. Gimana kita mengetahui gas oil contact dan water oil contact? Kalau kasusnya misalnya kayak gini. Karena nantinya kita akan menentukan initial condition kita ya, saturasi awal mula-mula itu seberapa. Oke, ada yang mau menyampaikan? Oke, pakai data logging ya. Jadi pasti teman-teman sudah pelajarin formation evaluation, kita punya data log, dan dari data log itu kita bisa membedakan pada kedalaman berapa ada water, pada kedalaman berapa ada oil, pada kedalaman berapa ada gas gitu ya. Jadi biasanya kita punya, sebelum dia apa-apain nih, si reservoir kita bor aja, kita bor gitu ya, kita mati ini, kita bor, dan nanti dari profil logging yang kita punya dia akan memberitahu nih
Pertama awalnya kita non reservoir dulu, terus pada kedalaman sekian masuk nih zona batuan reservoir kita gitu ya. Misalnya di atas-atas nih kita dapatkan dari sampel-sampel batuan yang kita angkat selama drilling gitu ya, dari cutting-cutting gitu, dari mudlock-nya kita lihat, oh ini masih shale gitu ya. Tapi di kedalaman sekian sudah mulai nih zona-zona reservoir kita, dan kita baca itu di logging kita. Dari log kita bisa tahu, oh ini di sini gas nih. Tapi pada kedalaman sekian berubah nih dari gas menjadi oil. Terus pada kedalaman sekian, misalnya kalau kasusnya nggak ada water ya, udah nih di bawahnya udah non reservoir lagi. Nah berarti dia bisa bilang bahwa pada kedalaman sekian, misalnya ini 2000 feet, itu adalah batas antara gas dengan oil, itu gas oil contact. Gitu. Jadi dia punya data, misalnya dia menemukan perbatasan antara gas dengan oil di kedalaman let's say 2000 feet ya. Dari analisa loggingnya dia bisa baca tuh 2000 feet dari ininya. Terus kita juga ngebor nih sumur satu lagi. Dia ngebor sumur satu lagi gitu ya. Nah sekarang dia ketika bor, di analisa loggingnya dia nggak ngelihat gas. Oke, dia nggak ngelihat gas, tapi dia menemukan reservoirnya itu lebih dalam. Nah, berarti dia udah bisa ngebayangin, ternyata reservoir kita itu kemungkinan miring. Dari sumur kita yang di tengah, sumur satu miring gitu. Terus dari logging dia baca, di sini oil, tapi pada kedalaman sekian udah berubah jadi water dari data loggingnya. Let's say 3000 feet. Udah, berarti gas oil contact dan water oil contact sudah kita definisikan. Gas oil contact di 2000 feet, water oil contact di 3000 feet. Ya, nanti dalam model kita akan memasukkan data saturasi kita gitu di segala titik, dan saturasi itu bisa kita baca dari data logging kita, kan kita bisa menentukan data saturasinya berapa dari logging, dan bisa kita compare juga dengan kalau kita ngebor, kita ambil core. Dari core itu kita bisa baca gitu, kita ukur saturasinya berapa, gasnya berapa, oilnya berapa, waternya berapa, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya dari bagian yang ini gitu, bahwa untuk initial condition kita harus mendefinisikan inisial saturasi dari sistem kita gitu ya. Dan untuk tahu inisial saturasi kita harus tahu water contact dan gas oil contact gitu ya. Jadi di atas water contact itu berarti di zona minyak ya. Zona minyak kita bisa prediksi, kita bisa ukur saturasi minyaknya, tapi di bawah zona kontak pasti 100% water. Gitu. Jadi cukup gampang lah. Okay, assuming that the reservoir is in equilibrium, gitu ya, kalau reservoirnya belum diproduksikan, masih kondisi statik, masih kondisi equilibrium, gitu ya, kita bisa menghitung initial phase pressure based on the contact level dan density. Ya, artinya kita bisa menentukan nih sebenarnya masing-masing titik ini tekanannya berapa dari rumus tekanan hidrostatik aja, karena belum ada aliran, gitu ya, masih equilibrium, masih statik. Jadi kita bisa menghitung tekanan dari segala titik gitu ya dengan rumus tekanan hidrostatik aja, rho GH, gitu ya, densitas kali gravitasi dikali kedalaman. Then equilibrium saturations may be interpolated from the capillary pressure curve gitu ya. Jadi ini juga capillary pressure itu juga kalian pelajari di reservoir engineering, di batuan reservoir mata kuliahnya kalian belajar tentang capillary pressure, dan nanti juga semoga di kuliah ini kita akan membahas juga tentang capillary pressure gitu ya. Intinya dari capillary pressure ini kita bisa menentukan saturasi gitu ya, dan tentu saja seperti yang saya bilang, inisial saturasi juga bisa kita dapatkan dari logging data. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya ingatkan lagi bahwa kita sedang bicara tentang review of basic steps in derivation of flow equations. Gitu. Jadi dalam reservoir model kita yang ini, oke, yang terdiri dari banyak sekali grid, di masing-masing grid
kita masukkan dia dengan flow equation. Oke, kenapa kita harus masukkan flow equation? Karena grid itu akan melakukan perhitungan aliran. Di grid itu dia akan bilang, di grid saya tekanan segini, laju alir segini. Oke. Tapi kita nggak mungkin masukkan data di setiap grid, data laju alir di sini berapa, data tekanan berapa. Kita nggak bisa masukkan angka. Jadi yang harus dilakukan adalah grid itu sendiri yang menghitung tekanannya berapa, laju alirnya berapa. Gimana dia menghitung? Pasti dia butuh equation. Dia butuh persamaan aliran. Dan itulah yang kita dapatkan atau yang kita turunkan dalam mata kuliah hari ini. Gitu ya. Dan kita tahu ternyata equation-nya itu adalah persamaan diferensial. Oke? Sebuah persamaan diferensial. Dan bukan cuma satu dimensi dan satu fase, tapi persamaan diferensialnya kompleks. Multifase, oil, gas, dan water, dan juga multidimensi, X, Y, dan Z. Tapi tidak apa-apa gitu, karena kompleksitas tersebut akan dihandle oleh komputer. Yang penting kita cuma memberi dia selain data dan persamaan, dan juga adalah boundary condition. Kita beritahu, sumur saya boundary-nya datanya segini. Tolong dong kamu hitung 300 meter dari sumur saya. Gitu. Jadi saya punya data nih, laju alir saya di sumur saya 2000 barel. Tolong dong kamu hitungkan laju alir saya di area atau di titik 1 kilometer dari sumur saya sekarang. Ya, tolong dong kamu prediksi tekanan atau water cut atau saturasi di 300 meter dari sumur saya. Dan nih udah dihitung nih sama si simulator. Kalau bagus di titik itu, saya mau ngebor di situ. Boleh kan kayak gitu. Gitu ya. Saya punya nih, let's say ya, saya punya nih sumur di sini. Gitu ya. Saya punya sumur di sini. Kamu juga udah punya equation, sudah punya data, sudah punya everything, dan saya memberitahu bottom hole pressure sekian, laju alir sekian. Oke, saya pengen tahu kalau saya ngebor di sini, tekanannya berapa, saturasinya berapa, laju alirku nanti gimana kalau saya ngebor di sini? Bisa, karena kita udah masukkan semua equation, semua data, dan semua boundary condition. Simulator bisa hitung, gitu ya. Kita tahu, kita beritahu dia, di ujung laju alirnya 0. Yang ini ya, yang boundary condition yang di kiri ya. Di ujung laju alirnya 0. Di sumur saya sekarang, laju alir saya 2000 barel per day. Laju alir di sini berapa? Bisa dihitung. Di sini berapa? Bisa dihitung. Di sini berapa? Bisa dihitung. Itu gunanya simulasi. Kita bisa memprediksi performa sumur atau performa reservoir di daerah-daerah yang gak ada sumurnya. Karena kita akan hitung dia dengan simulasi. Oke, kira-kira seperti itu. Ada nggak yang mau bertanya sebelum saya bahas singkat tentang decline curve? Oke, thank you. Jadi ini untuk simplisitas saja, gitu ya. Jadi black oil maksudnya ya udah saya cuma tahu dia itu oil, water, dan gas. Saya tidak perlu tahu oilnya itu sebenarnya terdiri CH4-nya berapa, C2H6-nya berapa, C bla bla-nya berapa, saya nggak perlu tahu. I just need to know bahwa dia adalah oil, spesifik gravity-nya berapa. Oke. Dan itu yang akan dia pakai dalam semua perhitungan flow equation yang kita udah bahas tadi. Nah, kalau komposisional, jadi ada dua ya, ada dua mazhab nih. Black oil yang singkat, yang simple maksud saya, cuman oil, water, gas, gitu, dengan mazhab komposisional. Komposisional dia nggak bicara oil, water, gas. Dia bicara water itu H2O, satu senyawa, molekul, H2O. Gas itu CH4, C2H8, C2H2N, C2H6 gitu ya. C3H8 kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi dia menghitung setiap molekul, dan setiap molekul
setiap komposisi gitu ya akan punya persamaan alirannya lagi gitu, yang membuat semuanya makin kompleks gitu. Seperti itu. Jadi in general punya dua metode, black oil dan komposisional, memang given seperti itu. Mengapa kita pakai black oil? Supaya simulator kita lebih simple dan perhitungannya makin cepat gitu. Tapi kalau kita sedang melakukan enhanced oil recovery atau steam flood yang betul-betul kita pengen detail, pengen tahu pergerakan molekul, itu biasanya dipakai komposisional. Seperti itu.